Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Cahaya Irani dengan NIM 10620065. Di sini saya akan menjelaskan terkait gigi premolar satu atas kanan, gigi premolar kedua kanan, dan gigi premolar pertama dan kedua rahang bawah. Pertama, saya akan menjelaskan terkait gigi premolar satu atas kanan yang tampak secara bukal, palatal, oklusal, mesial, dan distal. Yang pertama adalah bukal, di mana pada garis servikal ini tidak begitu melengkung, kemudian pada akarnya ini lebih pendek, kemudian bagian dari sepertiga apikal lebih langsing dengan apexnya yang lebih runcing. Kemudian selanjutnya adalah palatal, di mana palatal ini permukaannya itu sebalik dengan permukaan dari bukal. Kemudian dengan tambahan satu garis lengkung yang menunjukkan kaps palatal. Kemudian 1 mm lebih pendek daripada kaps yang bukal. Selanjutnya adalah pandangan secara mesial, di mana ujung-ujung dari kapsnya ini berada di dalam lingkungan dasar akar. Kemudian ujung-ujung akar bukal dan palatal itu sama. Lalu garis servikal ini melengkung kira-kira setengah milimeter ke permukaan oklusal. Ini adalah pandangan secara distal, di mana pandangan secara distal ini hampir sama dengan mesial, hanya saja perbedaannya terletak pada garis servikal yang tidak begitu melengkung dan developmental groove yang tidak ada atau tidak nyata. Selanjutnya adalah gigi permanen premolar rahang atas kedua, di mana untuk premolar rahang atas kedua ini hampir sama dengan rahang atas yang satu, yaitu akarnya ini hanya satu, kemudian tidak punya vis, kemudian pertumbuhannya ini marginalis. Lalu mahkotanya ini kurang bersudut atau lebih bulat. Lalu untuk kaps bukal dan kaps palatal ini hampir sama tingginya. Selanjutnya adalah pandangan gigi permanen premolar pertama rahang bawah, yaitu yang pertama ada bukal, di mana untuk daerah bukal ini groove labial bukalnya itu simetris. Lalu untuk kaps bukalnya ini lebih besar dan meruncing. Lalu untuk daerah kontaknya itu lebar dengan letak crest kurva mesial dan distal itu hampir sama tingginya. Kemudian untuk akarnya ini agak meruncing ke bawah lalu membengkok ke arah distal. Ini adalah pandangan secara lingual, yaitu di mana pada permukaannya terlihat dengan nyata kaps lingual yang kecil. Lalu groove lingualnya ini sebalik dari permukaan yang bukal tadi. Lalu selanjutnya adalah pandangan secara mesial, di mana garis yang membagi kaps bukal terletak pada poros G. Lalu groove developmentalnya ini terlihat nyata. Lalu garis semento enamelnya membengkok ke arah oklusal kira-kira 1 mili. Kemudian selanjutnya adalah distal, di mana pada distal ini permukaannya sebalik dari permukaan yang mesial. Kemudian tidak ada groove development. Lalu untuk ridge marginalnya ini lebih tinggi. Selanjutnya adalah oklusal, di mana permukaannya ini hampir bulat. Kemudian groove lingualnya ini sedikit variasi development dari mesial. Selanjutnya adalah pandangan secara lingual, di mana permukaannya ini berbalik dari permukaan yang bukal, di mana kaps lingual terlihat di bawah kaps yang bukal. Lalu untuk kaps mesiolingual ini lebih besar dibandingkan yang distolingual. Selanjutnya adalah pandangan secara mesial,
di mana groove developmentnya mesiolingual ini tidak ada. Lalu untuk ridge marginalnya ini lebih tinggi, dan caps lingual lebih besar daripada caps lingual yang premolar pertama. Dan yang selanjutnya adalah yang distal, ini kebalikan dari permukaan yang mesial. Selanjutnya adalah pandangan secara oklusal, di mana daerah kontaknya ini lebar dan rata. Lalu untuk mesiolingual capsnya ini lebih besar daripada yang distolingual. Sekian penjelasan dari gambaran gigi premolar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.